Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa dimulai. Absen terlebih dahulu ya. Kelas 2, adakah yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Sekarang, yuk kita simak penjelasan berikut ini ya teman-teman. Perhatikan baik-baik ya. Coba adik-adik perhatikan gambar berikut. Gambar berikut ada 4 gambar yang menunjukkan tentang hidup rukun. Gambar yang pertama adalah gambar ketika Udin dan Edo saling berbagi makanan. Gambar yang kedua adalah gambar Udin hidup rukun dengan kakaknya dengan cara belajar bersama. Lalu gambar yang ketiga menunjukkan hidup rukun antara Udin dan Edo saat bermain. Gambar yang keempat ini menunjukkan tentang gotong royong yang mencerminkan hidup rukun dalam masyarakat. Jadi nanti ada 4 subtema yang akan kita pelajari di tema 1 ini. Kita lanjut ke pembelajaran 1. Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Kita baca ya adik-adik ya. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Ini adalah bacaan yang menunjukkan ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Jadi di sini ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Adakah kata-kata yang dalam bacaan tadi yang kamu tidak tahu artinya? Ada tidak adik-adik? Nah, tadi ada kata buah tangan dan buah hati. Apakah tangan dan hati kita itu punya buah? Seperti pepaya? Apa mungkin? Bukan itu maksudnya adik-adik. Buah tangan dan buah hati itu adalah sebuah ungkapan. Lalu, ungkapan itu artinya apa ya? Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Jadi ungkapan itu memiliki arti adik-adik. Jadi setiap ungkapan ada artinya. Nah, ungkapan tadi ada buah tangan. Bukan artinya tangan kita ada buahnya. Tetapi arti dari buah tangan adalah oleh-oleh. Lalu ada kata buah hati. Buah hati itu bukan hati kita ada buahnya. Buah hati itu bisa berarti anak atau anak kesayangan. Begitu adik-adik. Jadi ungkapan itu ada artinya. Nah, itu dia penjelasan mengenai ungkapan. Jadi, ungkapan itu apa teman-teman? Ya, betul. Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Betul. Sekarang silahkan kerjakan latihan pada lembar kerja siswa yang telah Ibu bagikan. Silahkan dikerjakan ya anak-anak. Sambil kalian mengerjakan lembar kerja siswa, Ibu ke kelas 3 dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa dimulai. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Kelas 3, adakah yang tidak masuk hari ini?
Hadir semua, alhamdulillah. Hari ini kelas 3 akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yuk kita simak penjelasan berikut ini ya teman-teman. Perhatikan baik-baik ya. Nah, siapa sajakah makhluk hidup itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan contoh dari makhluk hidup. Tahukah kalian apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Ya, yang pertama yaitu bernapas. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga, memerlukan makan dan minum. Yang keempat, berkembang biak. Yang kelima, tumbuh dan berkembang. Serta yang terakhir, peka terhadap rangsang. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu bernapas. Bernapas merupakan proses menghirup udara yang kaya akan oksigen dan mengeluarkan udara yang kaya akan karbon dioksida. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Hewan mempunyai alat pernapasan yang bermacam-macam. Hewan juga ada yang bernapas menggunakan paru-paru. Contohnya kambing, sapi, gajah, kelinci, dan ayam. Selanjutnya, ada burung yang mempunyai dua alat pernapasan, yaitu paru-paru dan pundi-pundi udara yang digunakan pada saat terbang. Selanjutnya, ada ikan yang bernapas menggunakan insang. Belalang bernapas menggunakan trakea. Sementara itu, cacing bernapas menggunakan permukaan kulitnya. Nah, untuk tumbuhan, itu mempunyai alat pernapasan yang dinamakan stomata atau mulut daun. Ciri yang kedua adalah bergerak. Gerakan pada hewan dapat dilakukan dengan cara berjalan, berlari, merayap, melompat, melata, terbang, dan berenang. Sementara itu, gerakan pada tumbuhan hanya bisa meliuk, mengikuti arah sinar matahari atau bergerak menanggapi rangsangan sentuhan. Misalnya, daun putri malu yang menguncup ketika disentuh. Ciri yang ketiga yaitu memerlukan makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air untuk bertahan hidup. Makanan akan diolah tubuh menjadi sumber energi. Tanpa makanan dan minuman, makhluk hidup akan lemas, lapar, dan bahkan mati. Tahukah kamu, tumbuhan dapat memasak makanannya sendiri. Proses ini dinamakan proses fotosintesis. Tahukah kamu, sesuai makanan yang dimakannya, hewan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu hewan pemakan tumbuhan, atau biasa disebut dengan herbivora. Contoh hewan herbivora yaitu sapi, rusa, kelinci, zebra, gajah, kambing, dan ulat. Sedangkan hewan pemakan daging atau biasa disebut karnivora, contohnya yaitu serigala, singa, buaya, harimau, dan ular. Yang ketiga adalah hewan pemakan daging dan tumbuhan atau biasa disebut omnivora. Contohnya adalah bebek, ayam, dan tikus. Ciri makhluk hidup yang keempat yaitu berkembang biak. Berkembang biak sama artinya dengan bertambah banyak. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan berkembang biak melalui beranak dan ada juga yang melalui bertelur. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah ayam, bebek, cicak, dan burung. Sedangkan contoh hewan yang berkembang biak dengan cara beranak yaitu kambing, sapi, unta, dan harimau. Lalu, bagaimana cara tumbuhan berkembang biak? Yang pertama, dapat melalui tunas, contohnya pada pohon bambu dan pohon pisang. Yang kedua, dapat melalui stek. Yang ketiga, dapat melalui bunga. Dan dapat pula melalui umbi seperti pada kentang. Ciri makhluk hidup yang kelima yaitu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses perubahan ukuran yang tidak dapat kembali pada keadaan semula. Lihatlah contoh pertumbuhan pada gambar di atas. Pada gambar sebelah kiri, Doni masih bayi. Kemudian, ia tumbuh menjadi anak-anak, menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa, dan menjadi kakek-kakek. Pada gambar ayam, terlihat anak ayam baru saja keluar dari cangkang telurnya. Kemudian, ia tumbuh hingga menjadi induk dewasa. Nah, itu adalah merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, bernafas, bergerak, memerlukan makan dan minum, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, serta peka terhadap rangsang.